Ditemukan tato kelelawar yang seragam di tubuh 6 pembunuh itu. Ini adalah simbol dari organisasi pembunuh kelas 2 internasional. Pesan Dondi, masalah yang terjadi selanjutnya akan ditangani oleh kalian. Kau sebagai anggota Legio IX Hispana yang ditempatkan di sini, membiarkan pembunuh asing menyusup untuk mencelakai rakyat. Kau telah membuat Raja Iblis malu. Jika kalian tidak memeriksanya, biar aku yang periksa. Sepertinya pembunuh ini berasal dari organisasi gelap Kerajaan Orlan. Pertama-tama retas komputer mereka untuk mencari petunjuk. Ini aku, Teh. Bro, bisakah kau tidak mengintaiku begitu ketat? Aku sudah dipesan oleh Laura. Aku hanya peduli dengan urusannya. Tolong jangan ganggu aku. Pesan, bukankah Tuan Stefan membayarnya untuk menyelidiki urusanku? Dia bicara seolah-olah kita punya hubungan spesial saja. Bisa-bisanya Teh menendangku dari bagian belakang. Sebagai seorang peretas, ini benar-benar memalukan. Kau terlambat. Aku sudah menyentuh alarm peringatan pemimpin gangster Orlan. Mereka sudah menghapus seluruh informasi secara otomatis. Dengan kemampuanmu ini sungguh ajaib. Jika kau tidak dibunuh oleh Raja Iblis, jangan meremehkan gangster terbesar Kerajaan Orlan. Ada beberapa gangster yang melayani mereka di aliansi. Momen yang terlewatkan bukanlah hal yang aneh. Mulai dari Raja Iblis, lalu Departemen Intelijen Militer, dari atas sampai bawah, semuanya tidak waras. Aku benar-benar sudah sial. 10 keturunan terlibat dengan kelompok orang ini. Pasti ada hubungannya dengan Laura. Bagaimana kalau aku memeriksa IP-nya? Julia dari Divisi 13 Biro Keamanan, ternyata menggunakan jaringan area yang sama denganku. Apakah sedang mengawasiku atau sedang melindungi Laura secara diam-diam? Laura, siapa kau sebenarnya? Aku sudah menemukan alamat IP Julia. Dia menggunakan jaringan area yang sama denganku. Jangan-jangan dia masih mencintai bos dan terus membuntuti Anda. Dia begitu mesum. Apakah dia akan menyerang Nyonya? Bos, aku akan segera memeriksa semua wanita parubaya yang mencurigakan di jaringan area yang sama dengan Anda. Bukan, tapi semua orang. Julia begitu mesum. Ada kemungkinan dia berpura-pura menjadi pria. Ya, omong-omong, apakah kau tahu hadiah ulang tahun apa yang disukai perempuan? Tanggal 28 adalah hari ulang tahun Laura. Bos, Anda tahu aku sudah lama melajang. Lawan jenis yang paling banyak berhubungan denganku adalah beberapa anjing militer itu. Jadi pertanyaan ini, bawahan-bawahan ini biasanya gagah perkasa, tapi tidak ada yang bisa diandalkan di saat genting. Apakah kau tahu apa saja persiapan untuk ulang tahun seorang gadis? Itu tergantung tujuan seperti apa yang ingin dicapai oleh bos. Aku ingin mempunyai anak dengannya. Perkataannya sangat blak-blakan. Bukankah sebenarnya ingin mengajak tidur gadis itu? Pasangan bos seharusnya adalah gadis yang dibawa ke perusahaan terakhir kali. Setidaknya dia tampak berusia 20 tahun. Menghibur seorang gadis tentu saja dengan pergi berbelanja, makan malam romantis, lalu pergi ke hotel berbintang 5 untuk tidur bersama di ranjang besar yang romantis. Gadis manapun tidak akan menolak godaan semacam ini. Mendengar rencananya saja sudah terasa bagus, tapi gadis itu sepertinya tidak suka berbelanja. Hilangkan proses pergi berbelanja.
langsung bantu aku memesan makan malam romantis dan satu kamar dengan ranjang besar yang romantis untuk tanggal 28 malam. Tuan Stephen selalu cerewet untuk masalah dana perusahaan. Tidak disangka dia juga seperti itu pada pacarnya. Astaga, tas ini harganya lebih dari 800 juta. Para lelaki itu benar-benar murah hati. Sebenarnya hari ulang tahunku adalah tanggal 25, tapi ibu keluarga Mohoto menggantikannya dengan hari ulang tahun asli Laura. Sungguh menjijikan. Lukas, si banci tidak jelas itu, ingin bermain menjadi dewa. Kenapa kau tiba-tiba memaki Lukas? Video ini hanya mengedit beberapa potongan drama kostum Lukas saja, tapi sudah dipamerkan dan berkata dia cocok menjadi pemain utama pria mencari dewa. Justru Rio itu kandidat terbaik untuk menjadi dewa, oke? Lukas dan Rio adalah saingan terkenal dalam industri hiburan. Tidak disangka ternyata Shirley adalah penggemar Rio. Jelas-jelas Rio memiliki IQ yang rendah dan kepribadian yang buruk. Dengarkan saranku, ada begitu banyak idola pria yang tampan dalam industri hiburan. Bisakah kau beralih menggemari orang lain? IQ-nya hampir sama dengan anjing, dan dia suka melakukan kekerasan. Kau tidak boleh bicara seperti itu tentang kakakku. Kak, hari ini adalah hari ulang tahunku. Aku akan mengadakan pesta makan malam di Hotel Permata malam ini. Aku harap kau bisa hadir. Apakah ada yang salah dengan otak Kanata? Bagaimana dia bisa berpikir bahwa aku bersedia untuk hadir? Aku tahu hari ini juga hari ulang tahunmu. Ayah dan ibu tidak setuju kita mengadakan pesta makan malam ulang tahun bersama. Tapi aku bersedia berbagi denganmu. Kau bisa memakai gaun yang kupakai tahun lalu. Sepertinya tidak bisa. Kulitku lebih putih darimu, pinggangku lebih ramping darimu, kakiku lebih panjang darimu. Gaunmu hanya bisa menutupi kekuranganmu, tidak bisa memperlihatkan kelebihanku. Awalnya aku ingin membuat Laura tidak senang. Tidak disangka dia malah meremehkanku seperti ini. Surprise, Nona Laura, aku berada di kamar 666 Hotel Grand Chandra. Aku menaruh kartu kamar di meja resepsionis. Kau langsung naik saja, ada kejutan untukmu. Tuan, sekarang baru pukul 6. Nyonya bilang dia harus ikut gladi kotor pesta, jadi baru pulang dari kampus setelah pukul 7. Bukankah katanya pukul 7? Kenapa gadis itu pergi dengan naik taksi? Jordi, ikuti dia. Dalam hal membuntuti, aku adalah ahlinya. Ada apa ini tuan? Bagaimana ini? Ikuti. Ini adalah kartu kamar yang Tuan Malvin tinggalkan untuk Anda. Siapa yang memesankan kamar untuk Nona itu? Aku mau pesan kamar di seberangnya. Selamat sore, Pak. Itu adalah kamar presidensial bertema romantis yang dipesan oleh seorang pria untuk Nona Laura. Dengan tambahan 9.999 bunga mawar yang dipesan untuk memenuhi seluruh kamar. Apakah dia selingkuh? Bukakan kamar, aku mau kamar di seberangnya. Selamat ulang tahun, Laila. Katakan, ada apa kau mencariku? Aku punya petunjuk tentang aksi terorisme di rumah sakit Citra Keluarga. Para terorisnya adalah kelompok tentara bayaran dari Kerajaan Nil. Mereka ingin mencuri hasil penelitian Profesor Jai. Mereka berkomunikasi melalui Opus. Dia adalah perantara gelap internasional khusus untuk bisnis gelap. Kau tahu, Opus adalah tulang keras yang susah dikunyah.
Jika kita bisa mendapatkan informasi di dalam komputer mereka, itu merupakan sebuah keuntungan besar bagi Biro Keamanan. Tidak masalah, aku akan meretas komputer mereka, tapi butuh waktu. Laura sudah masuk ke kamar seberang selama 3 jam penuh. Sama sekali tidak ada tanda-tanda akan keluar. Tingkat keamanan komputer Opus memang sangat tinggi, dilapisi oleh dinding pelindung api satu demi satu. Dokumen dan riwayat obrolan juga diberi kata sandi. Para penjahat ini memang sangat berhati-hati. Untungnya aku berhasil membuka semua kata sandinya. Urusan selanjutnya kuserahkan pada kalian tim intelijen. Terima kasih. Aku sudah sangat membantumu, tapi kau hanya memberiku air putih. Apakah kau tidak malu? Aku bukannya ingin kau membantuku dengan sia-sia. Ada balasan untukmu. Berikan aku 1 paket makanan berdua paling mahal. Ingat, yang paling mahal. Permisi, Tuan, ini adalah 1 paket makanan pasangan cinta yang Anda inginkan. Tenang, Tuan. Jika ingin menjalani kehidupan yang layak, Anda harus memakai. Diam. Benda-benda apa ini? Berantakan sekali. Halo Nona, hidangan ini dinamakan seumur hidup. Ini adalah hidup bersama. Ini adalah kebahagiaan teman Eden. Tidak heran, kau adalah playboy nomor 1 di divisi 13. Bahkan paket makanan saja harus memesan dengan nama yang tidak jelas. Rara, apakah kau bahagia? Aku kira setelah kau menemukan orang tua kandungmu, kau bisa menjalani kehidupan keluarga yang bahagia. Sekarang, aku sudah tidak berharap bisa hidup rukun lagi dengan keluarga Mahoto. Namun, tidak masalah. Selama ada Tuan Stephen, aku merasa hidupku sangat bahagia. Jika Anton dan Kalia melihat kondisimu sekarang, mereka juga akan senang. Kita tumbuh besar di markas pelatihan, sudah seperti saudara kandung dengan mereka. Saat bertugas, kita adalah mitra hidup dan mati. Apakah belum ada kabar tentang Kalia? Belum. Setahun yang lalu, ketika kita mengejar pengkhianat itu, aku melihat sendiri Kalia dijatuhkan ke lautan lepas. Dia adalah adik kandung Malvin. Jadi, jaga dirimu baik-baik. Kalia sudah mengalami kecelakaan. Aku tidak ingin terjadi kecelakaan lagi pada adikku yang lain. Ini adalah ponsel yang dikembangkan oleh Departemen Teknis. Jika kau merindukanku, kau bisa melakukan panggilan video kapan saja. Begitu tugas Anton selesai, kita bertiga kumpul bersama. Identitas Anton sekarang adalah Chris, seorang dokter forensik. Jika aku menghubunginya, seharusnya tidak masalah kan? Kau adalah seorang mahasiswa farmasi. Untuk apa menghubungi dokter forensik? Aku tidak setuju. Kak, jaga dirimu baik-baik. Kau juga jaga dirimu baik-baik.